Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang mulia ini insyaallah Ta'ala kita akan membahas satu permasalahan akidah yang sangat penting, yaitu terkait dengan keimanan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai Nabi yang terakhir yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Dan ini bagian dari rukun iman, yaitu beriman kepada para rasul. Maka kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bagian dari syahadat, yaitu syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Termasuk makna persaksian dan keimanan kita kepada para rasul dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani beliau sebagai utusan Allah. Dan ulama sampai pada kata sepakat, barang siapa yang tidak mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, Islamnya batal. Walaupun dia mengaku Muslim, walaupun KTP-nya tertulis beragama Islam, maka dia bukan lagi seorang Muslim. Saking pentingnya permasalahan ini, bahwa ini termasuk pokok keimanan. Walaupun seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tapi dia tidak mengimani beliau utusan Allah yang terakhir, maka ulama Islam seluruhnya tidak ada perbedaan pendapat dari seluruh madhab, dari madhab yang 4 maupun yang lainnya, sepakat bahwa Islamnya telah batal, atau dia telah murtad keluar dari agama Islam. Oleh karena itu di kesempatan ini sekaligus akan kita bahas tentang agama Bahai. Agama yang dicetuskan oleh orang yang mengaku sebagai nabi baru setelah diutusnya Rasulullah SAW. Dan barunya ini betul-betul baru, karena baru kurang lebih 2 abad yang lalu, di abad ke-13 Hijriyah. Jadi akar daripada agama Bahai ini adalah orang yang mengaku sebagai nabi, atau kita sebut nabi palsu. Dan jemaah sekalian, ketika muncul aliran-aliran ataupun kelompok-kelompok yang mengaku sebagai agama, maka seharusnya untuk mengenal kelompok-kelompok tersebut, kita merujuk kepada ahlinya. Tidak lain, ahli dalam agama ini adalah para ulama. Ini berdasarkan ajaran syariat dan berdasarkan akal sehat. Tidak setiap orang berhak berbicara dalam urusan apapun kecuali ahlinya. Apalagi terkait dengan urusan agama, terkait dengan munculnya aliran-aliran. Tidak sepatutnya setiap orang berbicara dan merasa pantas dijadikan sebagai rujukan. Kalau itu terjadi jemaah sekalian, maka akan terjadi berbagai macam kerusakan. Seperti dalam permasalahan virus COVID-19. Betapa banyak orang yang berbicara, padahal dia bukan ahlinya, bukan pihak yang berwenang, yang akhirnya apa? Membuat virus ini semakin tersebar. Banyak orang terpapar. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ketika orang yang bukan ahlinya, bukan ulama, dijadikan rujukan dalam urusan-urusan agama, dalam menilai aliran-aliran keagamaan, maka dia lebih berbahaya, dia akan merusak akidah, merusak keimanan. Oleh karena itu di kesempatan ini, insyaallah ta'ala, saya akan merujuk pada
rujukan utama kita di kesempatan ini sebuah kitab yang berjudul Fatawa Kibar Ulama'il Azhar Asy-Syarif fil Bahaiyah wal Qadiyaniyah. Fatwa-fatwa ulama besar dari Universitas Al-Azhar yang mulia tentang agama Bahai dan Ahmadiyah. Ini rujukan utama kita. Nanti akan kita tambahkan juga fatwa dari Mufti Arab Saudi, juga fatwa gabungan para ulama dunia, dan juga fatwa dari ulama Kuwait. Namun rujukan utama kita, karena ada sebuah buku yang sangat bagus, dicetak di Kairo tahun 1431 Hijriah, cetakan ketiganya. Yang kita jadikan rujukan adalah cetakan ketiga tahun 1431 Hijriah, dicetak di Kairo. Mari kita lihat jemaah sekalian penjelasan para ulama Mesir, para ulama Al-Azhar tentang agama Bahai ini dan pendirinya yang mengaku sebagai nabi. Ta'rifun bil Babiyah wal Bahaiyah. Pengenalan tentang agama Al-Babiyah dan Al-Bahaiyah. Al-Babiyah nisbatun ilal bab. Al-Babiyah itu dinisbatkan kepada al-bab. Al-bab itu artinya pintu. Apa yang mereka maksudkan dengan pintu? Wa huwa lafdhun mutadawilun inda ba'dil firaq al-batiniyah. Maka ini adalah sebuah lafaz yang sering digunakan oleh sebagian golongan-golongan kebatinan. Yutlikunahu ala arkani da'watihim. Mereka menamakan al-bab itu terhadap pokok-pokok dakwah mereka. Min qabili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut mereka, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi ini asalnya pencetus agama Bahai disebut al-bab. Karena ada hadis, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Mereka juga mengaku pintu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendiri yang diyakini sebagai rasul, sebagai utusan Allah dalam agama Bahai, diyakini sebagai bab, pintu untuk beribadah kepada Allah. Padahal jemaah sekalian, hadis yang mereka jadikan rujukan tersebut itu hadis palsu. Disebutkan di catatan kaki, Imam Ibnu Hibban mengatakan la asla lahu, tidak ada asalnya. Ibnul Jauzi mengatakan la yasihhu wa la asla lahu, tidak sah dan tidak ada asalnya. Kemudian Imam Nawawi Az-Zahabi dan Ibnu Taimiyah mengatakan maudhu, hadis palsu. Jadi yang mereka jadikan rujukan adalah sebuah hadis palsu. Wal bab wasilatun li ma'rifati ma yujad dakhilul bina alladhi ja'ala lahu bab wa huwa lafdhun atlaqahu ala nafsihi ahadu du'ati nihla al-babiyah wa huwa Mirza Ali Muhammad Asy-Syirazi. Ringkasnya jemaah sekalian, sebutan ini ditujukan untuk Mirza Ali Muhammad Asy-Syirazi yang wafat tahun 1845. Tahun 1845. Ada yang mengatakan 1850. Inilah yang mereka yakini sebagai Rasul. Kemudian Al-Bahaiyah itu sendiri dinisbatkan kepada Al-Baha. Al-Baha itu murid daripada Al-Bab yang bernama asli Husain Ali Nur. Husain Ali Nur. Maka kepadanya lah dinisbatkan penamaan Al-Bahai.
karena dia diberi gelar dengan Al-Baha. Lalu disebutkan wa hadhihi nihlah asasuha fikrun syi'iyyun tanaqqalat ma'a da'wa al-batiniyah ibrat tarikh. Asal daripada ajaran ini adalah pemikiran Syiah. Dan hadis yang kita sebutkan tadi itu hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang Syiah. Kata mereka, Nabi SAW mengatakan, Ali adalah pintu ilmu. Aku adalah Madinah ilmu, kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Ini pemikiran Syiah. Kemudian, ajaran ini diadopsi oleh berbagai macam kelompok batiniyah dalam sepanjang sejarah. Sampai akhirnya di abad ke-13 Hijriyah diadopsi oleh Al-Babiyah, kemudian Al-Bahaiyah. Kemudian disebutkan di halaman ke-31, walaqad idda'a Bahaullahi, pendiri Al-Bahai itu kemudian mengaku awalan annahul bab. Pertama, dia adalah al-bab, pintu. Pintu sebagai penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuannya yang pertama. Tsumma da'a annahul mahdi. Berikutnya, dia mengaku sebagai Mahdi. Dalam ajaran Syiah, mereka menunggu Mahdi yang akan muncul. Dan dalam ajaran Islam yang asli juga ada, tapi tidak seperti ajaran Syiah. Tsumma da'a an-nubuwah al-khasah. Berikutnya, dia mengaku memiliki kenabian yang khusus. Tsumma da'a an-nubuwah al-ammah. Kemudian berikutnya, dia mengaku memiliki kenabian yang umum. Jadi, pertama mengaku sebagai Al-Bab, kedua mengaku sebagai Al-Mahdi, ketiga mengaku sebagai Nabi khusus, yang keempat mengaku sebagai Nabi umum. Tsummal uluhiyah. Bahkan berikutnya, dia mengaku memiliki sifat uluhiyah. Maksudnya, dia menganggap dirinya telah menyatu dengan Allah dan pantas untuk disembah. Dengan cara pengikut-pengikutnya berdoa kepadanya. Bahkan mereka jadikan kuburannya sebagai kiblat solat mereka, bukan di Ka'bah. Kemudian disebutkan, وَذَلِكَ كُلُّهُ بَاطِلٌ وَمُخَالَفَةٌ صَرِيحَةٌ لِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Maka ini semuanya adalah batil dan penyelisihan yang sangat jelas terhadap nas Al-Quran Al-Karim. Baik, jamaah sekalian, ini sekilas tentang pengenalan agama yang disebut Al-Babiyah dan Al-Bahaiyah. Awalnya disebut Al-Babiyah, kemudian disebut Al-Bahaiyah. Atau di Indonesia disebut dengan agama Bahai. Dari kitab yang disusun oleh para ulama Al-Azhar. Nah, sekarang jemaah sekalian, kita akan sebutkan fatwa-fatwa para ulama. Masih dari kitab yang sama. Para ulama Mesir, para ulama Al-Azhar, kemudian para ulama dunia yang lainnya. Kita akan sebutkan insyaallah ta'ala ada 6 fatwa, kurang lebih 6 fatwa. Yang pertama, fatwa Mufti Mesir yang dikeluarkan tahun 1939. Mufti Mesir Asy-Syaikh Abdul Majid Salim rahimahullahu ta'ala. Dan fatwa beliau ini karena ada pertanyaan dari Kementerian Pengadilan Mesir. Apakah boleh orang-orang Bahai ini dikubur di pekuburan kaum muslimin? Maka beliau menegaskan, wa man kana minhum fil asli musliman asbaha bi'tiqadihi
lima za'im hadhihi ta'ifah murtaddan anil Islam wa kharijan anhu. Dan barang siapa di antara mereka, kata beliau, dulunya muslim, setelah dia meyakini keyakinan Bahaiyah, dengan itu dia menjadi murtad dari agama Islam, keluar darinya. Tujra alaihi ahkamul murtad al-muqarrara fid dinil islamil qawim. Maka diberlakukan padanya hukum-hukum orang yang murtad yang ditetapkan dalam agama Islam yang lurus ini. Wa idza kanat hadhihi ta'ifah laysat minal muslimin la yajuzu syar'an dafnu mautahum fi maqabiril muslimin. Dan apabila faktanya golongan ini bukan bagian dari kaum muslimin, maka tidak dibolehkan secara syariat jasad-jasad mereka, mayit-mayit mereka dikubur di pekuburan kaum muslimin. Sawa'un kana minhum man kana fil asli musliman wa man lam yakun kadzalik. Sama saja apakah mereka dulu muslim atau bukan muslim. Jadi jemaah sekalian, ini penegasan dari mufti Mesir di tahun 1939 bahwa orang yang tadinya muslim kemudian mengikuti agama Bahai, dia menjadi murtad dan dia tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Yang kedua, fatwa mufti Mesir di tahun 1960. Fatwanya belum berubah, cuma pertanyaannya beda, yaitu tentang orang yang wafat dan dia punya anak mengikuti agama Bahai. Apakah anaknya ini boleh menerima waris? Maka beliau rahimahullah, mufti Mesir di tahun 1960, Syekh Ahmad Muhammad Abdul Ali Haridi rahimahullahu ta'ala menjawab, walai syai'a libnihi, tidak ada bagian apapun untuk anaknya. Iwadalladhi i'tanaqal Bahaiyah qabla wafati walidihi, karena dia telah memeluk agama Bahaiyah sebelum wafat orang tuanya. Wastamarra mu'taniqan laha ilal an, dan dia terus memeluk agama Bahaiyah sampai sekarang. Li'annahu bi'tinaqihi limadhabil Bahai yakunu murtaddan anil Islam, karena ketika dia memeluk madhab Bahai, dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Wal murtad la yarithu ahadan min aqaribihi aslan kama huwa mansusun alaihi syar'an, dan orang yang murtad tidak boleh mewariskan dari keluarganya yang muslim sebagaimana telah ditegaskan dalam nas syariat. Ini fatwa yang kedua. Kalau seseorang tadinya muslim kemudian masuk kepada agama Bahai, maka dia menjadi murtad sehingga dia tidak berhak menerima warisan dari orang tuanya yang muslim. Kemudian fatwa yang ketiga, di tahun 1981, Syekhul Azhar, rektor Universitas Al-Azhar, beliau juga pernah menjadi mufti Mesir, Asy-Syeikh Jadul Haq Ali Jadul Haq rahimahullahu ta'ala. Pertanyaan yang ditujukan kepada beliau tentang hukum wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki pengikut agama Bahai. Bagaimana hukumnya? Seorang wanita muslimah dilamar untuk dinikahi seorang laki-laki pengikut Bahai. Maka jemaah sekalian, fatwa beliau ini cukup panjang. Saya ingin menyebutkan poin-poin pentingnya saja agar kita lebih mengenal tentang agama Bahai. Beliau mengatakan, fa'arsala fariqan minhum ila jihatin mukhtalifa min Iran lil i'lam bi zuhurihi wa bathi maza'imihi allati minha annahu rasulun minallah. Sekelompok yang berasal dari Iran, yaitu sekelompok dari agama Bahai, mengumumkan akan kemunculan agama ini dan menyebarkan keyakinan-keyakinan mereka. Di antara yang mereka yakini adalah
annahu rasulun minallah, bahwa pendiri dari agama Bahai ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa wada'a kitaban sammahul bayan, dan dia telah menetapkan sebuah buku yang dia sebut Al-Bayan, kitab suci mereka. Kitab suci mereka namakan Al-Bayan. Idda'a anna ma fihi syari'atun munazzala minas sama'. Dia mengklaim dalam kitab tersebut ada syariat yang diturunkan dari langit. Wa za'ama anna risalatahu nasikhatun li syari'atil Islam. Dan dia mengklaim bahwasannya kerasulannya, risalah yang dia bawa itu menghapus ajaran Islam. Jadi jamaah sekalian, dalam ajaran agama Bahai itu juga mengandung pelecehan terhadap agama Islam. Karena mereka mengatakan agama kami menghapuskan agama Islam. Dan masih banyak lagi pelecehan-pelecehan yang lain. Jadi agama Bahai ini sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin, dan juga sangat berbahaya terhadap keamanan negeri dan persatuan kaum muslimin, persatuan di tanah air. Karena ini melecehkan umat Islam. Iya. Kemudian kata Syekh, wabtada'a li atba'ihi ahkaman khalafa biha ahkamal Islam wa qawaidahu. Dan dia mengada-adakan untuk para pengikutnya hukum-hukum yang menyelisihi agama Islam, hukum-hukum Islam dan kaidah-kaidahnya. Faja'ala saum tis'ata asyar yawman wa ayyana li hadhihi al-ayyam. Di antaranya kata Syekh, dia menetapkan puasa itu 19 hari saja. Dan dia tetapkan waktu-waktu khusus, waktu al-i'tidal ar-rabi'i, yang mereka sebut waktu al-i'tidal ar-rabi'i, bihaitsu yakunu 'idul fitri huwa yaumun nairuz 'ala dawam. Dan Idul Fitri mereka adalah hari An-Nairuz, yaitu hari raya Persia kuno. Hari raya para penyembah api dahulu, kaum Majusi. Itu yang mereka jadikan hari raya, Nairuz. Wahtasaba yauma saum min syuruqi syams ila gurubiha. Dan mereka berpuasa dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Jadi bukan seperti syariat yang asli, yaitu berpuasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi mulai terbit matahari sampai terbenam. Wa awrada fi kitabihi al-bayan fi hadhihi sya'na ibarah ayyaman ma'duda wa qad ja'alna nairuz 'idan lakum ba'da ikmaliha. Dan dia menyebutkan di kitabnya Al-Bayan tentang puasa ini, ya, dia meniru Al-Quran, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Dan kami jadikan Nairuz sebagai agama bagi kalian, sebagai hari raya bagi kalian setelah menyempurnakan puasa. Kemudian juga disebutkan, wa ahdara kullama ja'a bihil Islam min aqidatin wa syariatin. Dan dia menentang semua ajaran Islam, baik akidah maupun syariah. Faja'ala salata tis'a raka'at fil yawm wal laylah. Dia menjadikan salat 9 rakaat di setiap hari dan malam. Jadi salat bagi mereka hanya 9 rakaat. Jadi mereka betul-betul merubah syariat. Nggak bisa kita katakan bahwa mereka tidak bisa dihubung-hubungkan dengan Islam. Nggak ada masalah bagi Islam, tidak. Mereka sangat bermasalah bagi Islam. Salat itu kan syariat Islam. Dari 17 rakaat mereka rubah menjadi 9 rakaat. Kemudian kiblatnya kemana? Wa kiblatal bahaiyin fi salatihim at-tawajjuh ila jiha allati yujad fiha Mirza Husain al-musamma Bahaullah. Kiblat para pengikut Bahai ini dalam salat mereka mengarah ke tempat di mana ada kuburan Mirza Husain yang bergelar Bahaullah. Jadi mereka rubah kiblat yang tadinya ke Makkah ke kuburan Bahaullah yang mendirikan agama Bahai ini. Faqad qala lahum fi kitabihi hada, dia sendiri berkata dalam kitabnya Al-Bayan, idza aradtumus shalah fawallu wujuhakum syatri al-aqdas. Kalau kalian hendak melakukan salat, maka hadapkan wajah-wajah kalian ke arahku yang
maha suci. Wa abtalal hajj, dan dia pun menihilkan ibadah haji. Perhatikan jemaah sekalian, sudah dimaklumi ibadah haji itu ibadahnya kaum muslimin. Maka dia mengajarkan kepada pengikutnya itu adalah ajaran yang batil. Ini melecehkan Islam. Nggak bisa kita katakan, sekali lagi nggak bisa kita katakan bahwa mereka tidak bermasalah dengan Islam. Mereka melecehkan Islam. Bahkan, wa ausa bihadmi baitillahil haram inda zuhuri rajulin muqtadir syuya' min adba'ihi. Dia pun mewasiatkan untuk menghancurkan Baitullahil Haram, Ka'bah, ketika muncul orang yang mampu serta pemberani dari kalangan pengikutnya. Jadi betul-betul ingin memerangi Islam dan kaum muslimin. Cita-cita mereka adalah menghancurkan Ka'bah. Wa qala al-Bahaiyya bi maqalatil falasifah min qablihim. Dan juga mereka mengikuti pendapatnya para ahli filosof dahulu. Qalu bikidamil alam. Mereka berpendapat alam ini qadim, yaitu alam ini bersama dengan Allah sejak awal, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kekal abadi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat para ahli filsafat yang kafir. Ini juga diikuti oleh Bahai. Wa mujmalul qaul fi hadzal madhhab al-bahaiyah aw al-babiyah annahu madhhabun masnu'. Dan secara global pengenalan tentang madhab ini, al-bahaiyah atau al-babiyah, merupakan madhab yang dibuat-buat. Mazijun min akhlaqid diyanat al-budhiyah wal brahmiyah wal wathaniyah wal zardashtiyah wal yahudiyah wal masihiyah wal islam, yang tercampur dari ajaran-ajaran Buddha, Brahma, paganisme, Zoroaster, Yahudi, Masehi, dan Islam. Wa min i'tiqadat al-batiniyah, dan keyakinan-keyakinan kebatinan. Jadi bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka buat-buat dari campuran ajaran berbagai macam agama. Wal bahaiyun la yu'minuna bil ba'tsi ba'dal maut. Mereka juga tidak mengimani hari kebangkitan setelah kematian. Wala bil jannati wala bin nar. Mereka juga tidak mengimani surga dan neraka. Dan ini termasuk rukun iman orang yang beriman. Beriman dengan hari akhir. Tapi mereka mengingkari. Wa qalladu bihadzal qaul ad-dahriyin. Mereka taklid pendapat ini terhadap ad-dahriyin, golongan yang mengingkari hari kebangkitan. Walaqad idda'a za'imuhum al-awwal fi tafsirin lahu li surati Yusuf annahu afdal min Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pendirinya yang pertama menafsirkan surat Yusuf bahwa surat Yusuf itu mengandung pengabaran dia lebih afdal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pelecehan mereka terhadap Islam yang lainnya, yaitu mereka menafsirkan Al-Quran semau mereka. Bahkan mereka tafsirkan surat Yusuf bahwa Yusuf lebih mulia daripada Muhammad. Dan Yusuf yang dimaksudkan adalah pendiri agama Bahai, dan dia lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa faddala kitabahul bayan 'alal Qur'an, dan dia lebih meninggikan kitabnya Al-Bayan melebihi Al-Qur'an. Jadi dia mengatakan Al-Bayan lebih mulia daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah, kitab Allah, kalamullah yang paling tinggi, tapi dia lecehkan sebagai ucapan yang rendah, lebih rendah daripada ucapannya. Wahum bihadza la ya'tarifuna binubuwati sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu khatamun nabiyyin. Dan dengan ini mereka tidak mengakui kenabian nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak mengakui bahwasanya beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, sebagai rasul yang terakhir. Kemudian beliau memberikan kesimpulan, wa bihadza laisu minal muslimin. Oleh karena itu
mereka bukan termasuk kaum muslimin, li'anna amatal muslimin kakhasatihim yu'minuna bil Qur'an kitaban min indillahi wa bima ja'a fihi min qaulillahi subhanah. Karena seluruh kaum muslimin, baik umumnya maupun khususnya, beriman kepada Al-Quran sebagai kitab yang datang dari Allah dan beriman kepada seluruh isi Al-Quran. Di antaranya Allah menegaskan di surat Al-Ahzab ayat 40, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kamu, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi berdasarkan ayat ini, maka mereka yang tadinya muslim kemudian mengakui agama Bahai atau beriman kepada Rasul atau nabi palsu agama Bahai, maka dia menjadi murtad. Karena berarti dia mendustakan ayat yang mulia ini. Allah tegaskan, wa khataman nabiyyin. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Kemudian beliau mengutip penjelasan Imam Al-Alusi, salah seorang imam ahli tafsir. Lihadhil ayat annahu qad dhahara fi hadzal asr isabatun min gulati syiah laqabu anfusahum bil babiyah. Terkait dengan penjelasan ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 40. Maka sungguh kata beliau, telah muncul di masa ini sekelompok orang-orang yang gulu dari kalangan Syiah yang menamakan diri mereka dengan Al-Babiyah. Ini awal munculnya Bahaiyah dari Al-Babiyah. Lahum fi hadza fusulun yahkumu bi kufrin mu'taqidaha kullu man intazama fi salaki dzawil uqul. Dan dalam hal ini semua orang yang punya akal, kata beliau, pasti mengkafirkan mereka. Thumma qala Al-Alusi wa qawnuhu sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin mimma nataqa bil kitab wa sada'at bihi sunnah wa ajma'at alaihi ummah. Dan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi itu disampaikan di dalam Al-Qur'an, ditegaskan di dalam As-Sunnah, dan disepakati seluruh umat Islam. Fayakfur mudda'i khilafahu. Maka kafirlah orang yang mengklaim kebalikannya, yaitu orang yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yuqtal in asar. Dan pemerintah harus memberi hukuman mati kepadanya kalau dia masih terus meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus. Wa min huna ajma al-muslimuna ala anna al-aqidah al-bahaiyah awil babiyah laysat aqidah islamiyah. Dari sini kata beliau, kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwasanya akidah agama Bahai atau Babiyah bukan akidah Islam. Wa anna man ittanaqa hadzal din laisa minal muslimin, dan bahwasanya orang yang memeluk agama ini bukan bagian dari kaum muslimin. Wa yasiru bihadza murtaddan an dinil Islam, dan dengan sebab itu dia menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Wal murtad huwa alladzi tarakal Islam ila ghairihi minal adyan, dan orang yang murtad itu adalah yang meninggalkan Islam berpindah kepada agama yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang terhapus amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Naudzubillah, surat Al-Baqarah ayat 217. Jadi jemaah sekalian, ini penjelasan para ulama bahwasannya orang yang mengaku nabi atau meyakini ada nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, dia menjadi murtad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan seluruh ulama Islam. Kemudian pada akhirnya beliau memberi kesimpulan terhadap
muslimah yang bertanya, apakah boleh dia dinikahi oleh pemeluk bahaiyah? Maka beliau menegaskan, lamma kana dzalika wa kana syakhs al-mas'ul anhu qad tanaqal bahaiyah dinan kana bihadza murtaddan an dinil Islam fala yahillu lisailah wa hiya muslimah an tatazawwaja minhu. Jika telah jelas demikian kenyataannya bahwa laki-laki yang ingin menikahinya telah memeluk agama bahaiyah, maka dia menjadi murtad, keluar dari Islam, sehingga tidak halal bagi wanita yang bertanya ini, padahal dia karena dia seorang muslimah, untuk menikahi laki-laki tersebut. Tidak halal baginya menikahi laki-laki tersebut. Wal aqdu in tamma yakunu batilan syar'an, dan kalau mereka sudah akad nikah, maka itu akad nikah yang batil secara syariat, maksudnya tidak sah nikah mereka. Wal muasyarah az-zawjiyah takunu zinan muharraman fil Islam, dan pergaulan sebagai suami istri antara mereka berdua menjadi haram, dihukumi sebagai zina dalam syariat Islam karena nikah mereka tidak sah. Iya. Baik, ini jemaah sekalian yang ketiga. Tiga ini semuanya fatwa dari ulama Mesir, mufti Mesir, dan juga Syekhul Azhar, rektor Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, rahimahumullahu ta'ala. Kemudian fatwa yang keempat, mufti Arab Saudi, Asy-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya, alladzina tanaku madhaba bahaillahi alladzi idda'a an-nubuwah, tentang orang-orang yang mengikuti madhab Bahaullah, yang mengaku sebagai nabi, yang mencetuskan agama Bahai. Wadda'a aidan hululallahi fihi, dan dia juga mengklaim Allah menyatu pada dirinya. Ini sebenarnya lebih parah daripada mengaku sebagai nabi. Jadi nabi agama Bahai itu nabi palsu, sekaligus mengaku menyatu dengan Allah, maka mereka pun menyembah dia. Lanjutan pertanyaan, hal yasugu lil muslimina dafnu haula'il kafarah fi maqabiril muslimin? Apakah boleh bagi kaum muslimin menguburkan orang-orang kafir itu di pekuburan kaum muslimin? Fa'ajab, maka beliau menjawab, ba'dama ulima bi'aqidatihim annahu la syakka fi kufrihim. Setelah diketahui akidah mereka, maka tidak diragukan lagi tentang kekafiran mereka. La yajuzu dafnuhum fi maqabiril muslimin, maka tidak dibolehkan mereka dikubur di pekuburan kaum muslimin. Li'anna man idda'an nubuwah ba'da nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa kadhibun wa kafirun bin nassi wa ijma'il muslimin. Karena orang yang mengaku nabi setelah diutusnya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang pendusta dan kafir berdasarkan nas, teks, ayat dan hadis, dan ijma, kesepakatan seluruh kaum muslimin. Tidak ada perbedaan pendapat. Maka kalau ada orang yang mengaku muslim lalu dia berbeda pendapat, dipertanyakan keislamannya. Li'anna dzalika takdzibun liqaulihi ta'ala, karena keyakinan itu berarti mendustakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kamu, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Walamma tawatarat bihil ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu khatamul anbiya la nabiyya ba'dah, dan juga telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau. Wa hakadha man idda'a anna Allah subhanahu wa fihi au fi ahadin minal khalqi fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Begitu pula kata Syekh, orang yang mengklaim Allah menyatu dengannya atau salah satu makhluk dapat menyatu dengan Allah, maka dia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin.
Ulama Islam seluruhnya sepakat dia menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Jamaah sekalian, saya ingatkan, ketika kita menyebutkan ulama Islam sepakat, berarti itu tidak menerima perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat nggak boleh dihargai. Karena itu bertentangan dengan kebenaran. Kalau ulama Islam sudah sepakat, maka itu pasti kebenaran. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yajma'u ummati ala dolalatin. Allah tidak mungkin menyatukan umatku di atas kesesatan. Iya. Dan ini dimaklumi oleh para pelajar yang mendalami ilmu agama Islam, kedudukan ijma' ulama. Beda halnya dengan pembahasan-pembahasan fikih. Seperti kalau kita membahas tentang kunut subuh, kalau kita membahas tentang berapa rakaat sholat tarawih, maka di situ ulama beda-beda pendapat. Sehingga kita boleh bertoleransi dalam perbedaan pendapat tersebut. Jadi jangan salah kaprah. Semua perbedaan pendapat kita toleransi, tidak. Kalau ulama Islam sudah sepakat, maka orang yang berbeda pendapat tidak ditoleransi. Tidak ditoleransi dalam artian, nggak boleh kita mengatakan dia juga pantas dihargai pendapatnya. Tidak, kita katakan pendapatnya itu salah, sesat. Bahkan ada yang sampai tingkatan kekufuran dan kesyirikan. Iya. Akan tetapi jamaah sekalian saya ingatkan, untuk tindakan-tindakan fisik tidak dibolehkan. Untuk tindakan-tindakan fisik itu adalah hak pemerintah. Pemerintah yang punya hak untuk melakukan tindakan fisik. Seperti memberikan hukuman penjara atau hukuman fisik yang lainnya. Sampai pada tingkat hukuman mati, itu semuanya hak pemerintah, bukan masyarakat. Tapi masyarakat menyesatkan. Kalau mereka menyelisihi ijma', maka ini termasuk ajaran syariat. Karena kalau sudah menyelisihi ijma', berarti menyelisihi kebenaran. Menyelisihi kebenaran tidak lain namanya adalah kesesatan. Jadi ini jemaah sekalian harus dipahami. Kalau kita sudah sebutkan adanya ijma' ulama di sini, maka ini tidak main-main. Kemudian Syekh mengatakan, li'anna Allah subhanahu la yahillu fi ahdin min khalqi, bal huwa ajal wa a'dham min dhalik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mungkin menyatu dengan satupun makhluknya. Sebab dia maha besar, maha agung, maha mulia dari hal tersebut. Jadi ini juga sebenarnya tidak masuk akal. Kalau ada orang meyakini makhluk menyatu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah maha mulia, maha besar, maha agung. Bagaimana bisa kita katakan menyatu dengan makhluk yang lemah, kecil, hina, remeh, rendah? Maka ini termasuk penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan penghinaan terhadap akal sehat. Wa man qala dzalika fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Maka siapa yang berpendapat seperti itu, maka dia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Mukadzibun lil ayat wal ahadits ad-dalah ala anna Allah subhanahu fawqal arsh. Serta dia mendustakan ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh. Qad ala wartafa'a fawqa jami' khalqi. Dia maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kalau dikatakan dia menyatu dengan makhluk, maka berarti dia di tempat yang rendah. Makhluk semuanya rendah, berada di tempat yang rendah. Sedangkan Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa huwa subhana al-aliyul kabir alladzi la mathila lahu wa la syabiha lahu. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang menyerupainya. Wa qad ta'arrafa ila ibadihi biqauli subhanahu, dan dia telah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan ucapannya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Rabb kamu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal arsh, kemudian dia beristiwa di atas arsh. Inilah jemaah sekalian fatwa Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, Mufti Arab Saudi. Yang kelima, fatwa Al-Majma' Al-Fiqhi. Al-Majma' Al-Fiqhi. Apa itu Al-Majma' Al-Fiqhi? Al-Majma' Al-Fiqhi adalah komunitas ulama fikih sedunia yang tergabung dalam Rabitah Al-Alam Al-Islami. Jadi ini adalah komunitas ulama fikih sedunia yang sering mengadakan
pertemuan untuk membahas permasalahan-permasalahan dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan umat di kota Makkah. Maka saya ringkaskan di antara yang disebutkan dalam fatwa Al-Majma' Al-Fiqhi di bawah Rabita Al-Alam Al-Islami tentang agama Bahai dan pendirinya. Wa qad qama al-bab wa atba'uhu bi ta'wilatin li ayatil Qur'anil azim. Ghayata fil gharabah wal batiniyah bi tanziliha ala ma yuwafiq da'watihi al-khabithah. Al-bab, pendiri Al-Bahaiyah dan pengikut-pengikutnya telah melakukan penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang agung dengan penafsiran yang paling aneh dan penafsiran aliran kebatinan yang mereka sesuaikan dengan pemahaman agama mereka yang jelek. Jadi jemaah sekalian, kalau kita baca buku-buku agama Bahai, di antara bentuk pelecehan mereka terhadap agama Islam adalah menafsirkan Al-Quran semau mereka. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, mereka tafsirkan surat Yusuf itu bahwa yang dimaksud Nabi Yusuf adalah rasulnya Nabi palsu agama Bahai. Dan dia lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya seperti di ayat yang Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan mimpi beliau, matahari dan bulan bersujud kepadanya, maka mereka tafsirkan matahari itu adalah Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Yusuf. Jadi Yusuf lebih mulia daripada Muhammad. Dan yang dimaksud dengan Yusuf bukan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Rasul atau Nabi palsu agama Bahai. Itu penafsiran mereka. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, masih banyak lagi. Nanti bisa dilihat dalam sebuah kitab yang berjudul Firaq Mu'asirah yang ditulis oleh Syekh Dr. Ghalib bin Ali Al-Iwaji, diterbitkan oleh Al-Jami'ah Al-Islamiyah Madinah, tentang penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran mengikuti pemahaman mereka yang rusak. Jadi ini di antara bentuk pelecehan mereka terhadap agama Islam. Mereka ambil ayat-ayat Al-Quran, lalu mereka tafsirkan semau mereka. Jadi nggak bisa kita katakan, sudahlah nggak usah mengurus mereka. Mereka agama lain. Maka jemaah sekalian, mereka bukan sekedar agama lain. Tapi mereka juga melecehkan Islam, menghina Islam. Dalam berbagai macam bentuk penghinaan yang sangat banyak. Di antaranya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran yang rusak, yang mengandung pelecehan terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan juga dalam fatwa ini, wa anna lahu sulta fi taghyir ahkam syara'i al-ilahiyah. Pendiri agama Bahai mengklaim dia punya kekuasaan untuk merubah hukum-hukum syariat Allah. Wa utiya bi ibadatin mubtada'a ya'buduhu biha atba'uhu. Dan juga wa ata bi ibadatin mubtada'a ya'buduhu biha atba'uhu. Dia mendatangkan berbagai macam bentuk ibadah yang bid'ah yang dia buat-buat, yang dengannya diamalkan oleh para pengikutnya. Kemudian kesimpulannya jemaah sekalian disebutkan yuqarrirul majma' al-fiqhi bi ijma'il ara'. Al-Majma' al-Fiqhi, forum fikih ulama sedunia, menetapkan dengan kesepakatan. Jadi semua yang hadir itu sepakat. Karena kalau kita baca fatwa-fatwa dari Al-Majma' al-Fiqhi, ada sebagian permasalahan kontemporer yang mereka nggak sepakat. Sebagian membolehkan dengan syarat, sebagian melarang. Tapi dalam permasalahan agama Bahai ini, semua ulama fikih sedunia yang hadir ketika itu semuanya sepakat. Apa yang mereka sepakati? Khuruj al-Bahaiyah wal Babiyah an syariatil Islam.
keluarnya al-Bahaiyah dan al-Babiyah dari syariat Islam. Wa'tibaraha harban alaih, dan termasuk usaha untuk memerangi Islam. Wa kufru atba'iha kufran bawahan safiran la ta'wila lahu. Sedangkan kekafiran para pengikutnya adalah kekafiran yang jelas, yang tidak mungkin ditakwilkan lain. Wa innal majma' la yuhaddir al-muslimin fi jami'i biqa'il ard min hadhi'il fi'ah al-mujrimah al-kafirah. Dan juga forum ulama fikih sedunia memberi peringatan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati dari golongan perusak yang kafir ini, dimanapun kaum muslimin berada di seluruh muka bumi ini. Wa yuhayyibu bihim an yuqawimuha wa ya'khudhu hidrahum minha. Dan forum ulama fikih sedunia juga mengingatkan kaum muslimin untuk menghadang gerakan-gerakan al-Bahai ini dan berhati-hati darinya. La siyama annahu qad thabata musanadatud dual al-istimariyah laha litamzikil Islam wal muslimin. Terlebih lagi telah jelas bahwa mereka didukung oleh negara-negara penjajah untuk memecah belah Islam dan kaum muslimin. Dan inilah jemaah sekalian, hakikat agama Bahai ini didirikan dengan dukungan penjajah. Ya, Iran ketika itu dijajah oleh Rusia dan Inggris, dijajah oleh Inggris, dan Rusia punya peran yang sangat besar. Maka pendirian agama Bahai ini tidak lepas dari bantuan dan campur tangan Inggris dan Rusia. Sama dengan agama Ahmadiyah di India untuk melemahkan perjuangan kaum muslimin. Mereka penjajah Inggris ketika itu mendirikan agama Ahmadiyah. Iya. Baik, ini jemaah sekalian, fatwa yang kelima dari forum ulama fikih sedunia yang berada di bawah Rabitah Al-Alam Al-Islami. Kemudian yang keenam, dan ini yang terakhir jemaah sekalian, fatwa Departemen untuk Fatwa dan Pembahasan Masalah Syariat pada Kementerian Wakaf dan Urusan Islam di Kuwait. Jadi Departemen Agamanya Kuwait. Fatwa dari Dewan Fatwa yang berada di bawah Departemen Agama Kuwait. Saya ringkaskan fatwanya. Ketika Departemen Agama atau bidang fatwa di Departemen Agama Kuwait ditanya tentang golongan Ahmadiyah dan Bahaiyah, maka mereka menjawab, kullu firqatin aw fardin aw jama'atin minal jama'at tunkiru ma'ulima minad din bid darurah tu'tabaru murtaddah anil Islam. Setiap golongan, setiap sekte atau pribadi atau kelompok dari kelompok-kelompok mana saja yang mengingkari ajaran Islam yang sangat jelas, maka mereka menjadi murtad, keluar dari Islam. Falladzina yunkiruna kauna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamal anbiya wal mursalin wa annahu la nabiyya ba'di wa annahu la nabiyya ba'dahu wa anna Allah ta'ala qad farada 'alal ibadi khamsa salawatin fil yawm wal laila wa farada shaum ramadana kama farada zakah wal hajj ila baitillahil haram bi makkah al mukarramah ila ghairi dzalika minal umur al ma'lumah minad din bid darura kullu haula'i yu'tabaruna murtaddina anil Islam walau tasammau bihi. Maka orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul, dan bahwasanya tidak ada nabi setelahnya, dan juga mengingkari Allah mewajibkan sholat 5 waktu setiap sehari dan malamnya, dan mengingkari puasa Ramadan, dan mengingkari kewajiban zakat dan haji ke Baitullahil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah, dan ajaran-ajaran Islam yang lainnya yang sangat jelas diketahui secara darurat dalam agama ini. Maka semua mereka itu menjadi orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, walaupun mereka menamakan diri sebagai umat Islam. Jadi jemaah sekalian,
pada kenyataannya di banyak negara agama Bahai ini masih mengaku Muslim. Dan kalau kita kembali kepada sejarahnya, maka sejarahnya dari kelompok yang juga mengaku Muslim, yaitu kelompok Syiah. Jadi dia menyempal dari kelompok Syiah lalu mendirikan agama Bahai. Ini dari sejarahnya. Namun secara syariat mereka dihukumi berdasarkan kesepakatan ulama sebagai orang-orang yang telah keluar dari Islam, murtad dari Islam. Inilah jemaah sekalian, ringkasan 6 fatwa ulama dari Mufti Mesir, dari ulama Universitas Al-Azhar, dari Mufti Arab Saudi, dan Dewan Fatwa di Departemen Agama Kuwait. Dan masih banyak lagi fatwa-fatwa ulama dunia yang mengingatkan kaum muslimin akan kafirnya agama Bahai dan berhati-hati darinya. Sebagai penutup jamaah sekalian, kami ingin menyampaikan sebuah hadis, sebuah peringatan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yub'atsad dajjaluna kadzdzabuna qariba min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul para dajjal pendusta besar. Jumlah mereka mendekati 30. Setiap mereka mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala atau nabi palsu. Jadi Rasulullah SAW menamakan para nabi palsu termasuk pendiri agama Bahai sebagai Dajjal Kadzab. Dajjal dan Kadzab. Kadzab artinya pendusta besar. Dan Dajjal yang dimaksud di sini adalah Dajjal kecil. Dajjal kecil itu diistilahkan para ulama terhadap orang yang mengaku nabi, orang yang mencetuskan aliran sesat, begitu pula para pemalsu hadis, dan juga para dukun. Mereka juga pantas disebut sebagai Dajjal, karena Dajjal itu juga bermakna penipu ulung, pendusta besar. Adapun Dajjal besar adalah yang akan muncul di akhir zaman dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Inilah jemaah sekalian, ringkasan pembahasan tentang nabi palsu yang membawa agama Bahai dan fatwa-fatwa ulama dunia tentang agama Bahai serta nabi palsunya tersebut. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.